Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hanya Engkau yang Kuingini. Hanya Engkau yang Kuingini. Mazmur 73 ayat 25. Mari kita sama-sama baca. Mazmur 73 ayat 25. 23. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekali lagi. 23. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, kalau kita membaca seluruh Mazmur ini, maka di dalam ayat 1 diberi keterangan bahwa ini Mazmur dari Asaf. Perhatikan ayat 1 Mazmur 73, Mazmur Asaf. Mazmur itu adalah lagu, pujian. Kalau kita misalnya gereja-gereja Protestan itu mempunyai buku-buku lagu kan. Ada kidung jemaat, ada nama Yesus terus bersuara, ada nyanyian kemenangan iman, ada puji-pujian Kristen. Nah, orang Israel itu mempunyai buku lagu yaitu Mazmur ini. Di mana Mazmur ini mereka biasa menyanyikannya dan ada banyak jenis Mazmur. Tapi saudara-saudara, Mazmur itu bersifat pengajaran. Jadi biarpun itu lagu, tapi lagunya itu mengandung pengajaran. Ini penting sekali bahwa lagu itu adalah pengajaran. Sama seperti pengajaran tidak boleh sesat, maka lagu juga tidak boleh sesat. Waktu lagunya sesat, itu sama dengan menyebarkan ajaran sesat. Dan ada banyak lagu yang memang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kalau saudara ada banyak lagu yang beredar, saudara di YouTube, saudara masuk di situ lalu tulis nama saya Esra Soru koreksi lagu. Nah, itu nanti ada banyak lagu-lagu populer yang saya koreksi karena tidak cocok dengan ajaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Misalnya, dulu ada satu lagu bilang, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Wih, bagus lagunya, tapi orangnya pasti tidak belajar doktrin Tritunggal. Maka dia anggap Yesus adalah Roh Kudus. Nah, itu contoh-contoh begitu ada banyak. Nah, Mazmur ini lagu puji-pujian, hanya sayangnya memang diwariskan pada kita dalam bentuk kata-katanya, tapi notnya tidak ikut diwariskan. Jadi kita nggak tahu itu notnya tuh bagaimana. Kita bikin-bikin not sendiri ya. Tuhan adalah gembalaku. Itu kita pasang not sendiri. Kata-katanya begitu. Menurut saya mestinya dia agak minor-minor. Karena orang Ibrani itu musiknya tuh minor-minor. Ya, bukan seperti musik-musik kita. Nah, Mazmur Asaf berarti lagu ini ditulis oleh Asaf. Dan di dalam ayat 25 yang kita baca tadi, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Asaf berkata demikian di dalam lagunya. Dan kalimat ini, kalimat siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalimat ini sebenarnya menggambarkan bahwa Asaf begitu menginginkan Allah dengan sepenuh-penuh hatinya. Dia sangat menginginkan Allah. Matthew Henry bilang begini tentang ayat ini. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada yang ingin ku cari atau ku percayai. Tidak ada yang ingin ku kenal. Ku dambakan lebih daripadamu. Jadi betul-betul yang Asaf inginkan itu paling tinggi itu adalah Allah. Albert Barnes bilang begini. Secara harfiah kalimatnya adalah siapakah bagiku di sorga? Kalau terjemahan harfiah begitu. Maksudnya tidak ada seorang pun di sana, di surga yang dalam cintaku padanya dapat dibandingkan dengan cintaku padamu. Tidak ada yang bisa melakukanku untukku apa yang dapat engkau lakukan. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan jiwaku seperti yang engkau lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kepadaku seperti apa Allah itu. Harus seperti apa Allah itu. Tidak ada. Jadi ini adalah sebuah kerinduan yang sangat besar kepada Allah. Dan harusnya orang Kristen punya kerinduan yang sama seperti ini. Kalau saudara tidak punya kerinduan seperti ini, mungkin ada yang tidak beres dengan iman kita. Ada yang tidak beres dengan kekristenan kita
kalau kita tidak mempunyai kerinduan serta pengakuan seperti ini. Saya kembali mengutip Henry. Dia bilang begini, Allah memang lebih agung dari penghuni surgawi manapun, dan harus lebih kita inginkan dari segalanya. Di surga memang banyak makhluk-makhluk yang rupawan, tapi hanya Allah sajalah yang dapat membuat kita bahagia. Kebaikannya jauh lebih menyegarkan daripada embun surgawi ataupun cahaya lembut bintang-bintang surgawi. Kebaikannya juga lebih manis daripada persahabatan orang kudus di surga ataupun pelayanan para malaikat yang ada di sana. Maka memang bagi seorang percaya, kerinduan terbesar itu adalah bersama dengan Allah atau mengenal Allah. Tidak ada yang kuingini di surga selain Engkau. Itulah sebabnya tema saya hari ini adalah hanya Engkau yang kuingini. Nah, apakah saudara mempunyai kerinduan seperti Asaf? Ada banyak hal yang membuat kita menjalankan kehidupan Kristen kita, rutinitas kita, pelayanan kita, tapi tidak lagi dengan hati yang betul-betul menginginkan Tuhan seperti ini. Mengapa Asaf sampai bisa punya kerinduan dan pengakuan seperti ini? Ini pengakuan yang luar biasa. Mengapa dia bisa seperti itu? Dan kita pun harus seperti itu. Bagaimana atau pikiran apa yang ada di dalam Asaf sehingga membuat dia melahirkan kerinduan dan pengakuan itu? Nah, dari Mazmur, seluruh Mazmur ini kita dapat melihat dua alasan yang terjadi atau yang ada di sana yang membuat Asaf itu sampai pada kerinduan dan pengakuan itu. Nah, apa alasan dia? Pertama adalah karena Allah melindungi dia. Ya. Nah, Mazmur ini diawali dengan kecemburuan Asaf terhadap orang fasik. Coba perhatikan ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Asaf cemburu dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kecemburuan Asaf ini sampai-sampai hampir saja membuat dia meninggalkan kepercayaannya kepada Allah. Ayat 2 berkata, tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Cemburunya begitu besar sampai membuat dia hampir meninggalkan imannya. Mengapa bisa begitu? Karena dia melihat bahwa ternyata kehidupan orang-orang fasik ini kok enak ya. Orang-orang jahat tuh hidupnya lebih baik, lebih nyaman, lebih makmur daripada dirinya yang adalah orang yang percaya. Sementara orang fasik menikmati hidup yang begitu baik, Asaf sendiri berada dalam penderitaan yang hebat. Dia bahkan sampai merasa bahwa imannya atau kepercayaannya kepada Allah itu sia-sia. Perhatikan kata-kata dia, ayat 3. Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Itu tidak boleh berarti orang gemuk pasti orang fasik. Ya, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Ayat 10, mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Begitu ya, saudara bisa lihat begitu ya. Saudara rajin ikut Tuhan, tapi ternyata hidup kadang-kadang secara jasmani lebih buruk daripada orang yang ateis sekalipun. Ya. Dan itu juga kadang-kadang saya juga jengkel. Kejengkelan saya bukan hal begitu. Dari dulu saya jengkel. Kenapa nih orang yang sesat-sesat sepertinya punya fasilitas banyak sekali. Ya, punya duit banyak sekali untuk menyebarkan kesesatan mereka. Tapi saya punya ajaran yang baik. Mau menyebarkan saja susah. Kemarin Philip Mantova bikin kacau di Kupang itu ya. Setelah itu saya bicara dengan Pastor Jeff di Malaysia. Dan cilakanya adalah Pastor Jeff menjadi bingung yang datang ke sini loh kemarin waktu ini. Karena
Ternyata acara Philip Mantova KKR di Malaysia, dialah ketua panitianya. Dan dia beritahu, biaya promonya saja 4,5 miliar. Hanya untuk promo acara. Kalau saya punya 4,5 miliar, saya nggak akan pakai promo. Ya, banyak hal bisa dikerjakan. Tapi kadang-kadang itulah kita, kenapa sih orang-orang yang model seperti itu sepertinya terbuka dan hebat-hebat. Sedangkan orang yang hidup lurus dengan ajaran yang lurus sepertinya sukar. Kadang timbul kecemburuan seperti Asaf, seperti itu. Tapi Asaf melihat dalam pengalaman hidup hari-hari seperti dia gambarkan. Sedangkan dia orang takut Tuhan, apa yang terjadi pada dia? Ayat 13-14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Saya jaga hidup saya, jaga hidup bersih, membasuh tangan tanda tak bersalah. Tapi sepanjang hari kena tulah, kena hukum setiap pagi. Sepertinya lebih enak orang fasik kan? Orang tidak takut Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau saudara ada di posisi Asaf. Saudara taat Tuhan justru mengalami begitu banyak masalah, problem, sakit, penyakit, dan lain-lain. Tapi orang-orang jahat justru hidupnya nyaman, enak, makmur, sehat. Kita bisa cemburu dengan kenyataan seperti itu. Dalam keadaan kecemburuan yang kelihatannya cukup panjang dalam hidup Asaf. Tapi puji Tuhan, Asaf akhirnya bisa melihat secara benar dari perspektif Allah. Sehingga dia sadar bahwa hidup orang-orang fasik yang kelihatannya enak, kelihatannya nyaman, kelihatannya makmur itu, kalau dia lihat sekarang, memang begitu. Tapi dia coba loncatkan penglihatannya bukan sekarang, tapi sampai akhir. Waktu sampai akhir, maka dia mulai melihat dengan jelas. Ayat 18, 19. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Kalau lihat, belum lihat, tidak lihat akhir, lihat dalam tengah perjalanan ini, kita bisa cemburu dengan kemujuran orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi rahasianya Asaf adalah jangan lihat di sini. Ini belum selesai. Lihat sampai pada akhirnya. Maka mereka sedang ada di tempat-tempat licin yang setiap saat bisa binasa. Oke, Asaf bisa mengatasi kecemburuan itu dengan pikiran perspektif Allah yang dia pakai. Sementara itu kan dia dalam masalah juga. Makanya tadi dia bilang sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Terkait dengan penderitaan dan persoalan yang dia alami, dia tetap memilih dekat Tuhan daripada menjauh dari Tuhan. Lihat ayat 21 sampai 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Berarti dia punya dua problem. Problem pertama, orang fasik itu hidupnya enak, tapi dia sengsara. Tapi untuk orang fasik yang hidup enak, solusinya adalah lihat akhirnya. Tapi untuk problem dia sendiri, solusinya tetap dekat Tuhan. Biarpun kayak orang dungu ya. Dikatakan bahwa seperti hewan aku di dekatmu. Aku dungu tidak mengerti. Tidak mengerti apa yang sebenarnya Tuhan atur di dalam hidupnya yang kelihatannya kok buruk sekali. Tidak seperti orang-orang fasik. Tapi aku tetap di dekatmu. Biar kayak orang dungu pun tidak mengerti. Tapi aku pilih tetap di dekat Tuhan. Nah, disinilah pentingnya. Bahwa kadang-kadang ketika kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, banyak orang tidak mengerti lalu menjauh. Dulu saya punya seorang teman yang waktu masih SMA,
kita punya persekutuan, lalu di sebelah kamar tidur saya itu ada kamar yang dijadikan kamar doa. Jadi semua anggota persekutuan bisa datang kapan saja dan berdoa. Dan satu hari saya sementara di kamar saya, lalu tiba-tiba pintu ruang doa terbuka dan salah seorang anggota persekutuan doa masuk dan dia berdoa dengan suara nyaring, Tuhan, telah sekian lama saya korban waktu, korban tenaga, korban segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung saya melayani Tuhan. Tapi hari ini saya terima raport dan saya tidak naik kelas. Inikah balasanmu? Lalu yang Tuhan, saya terlalu kecewa. Saya katakan pada Tuhan hari ini, sampai di sini saya melayani Tuhan. Goodbye Tuhan. Dan dia keluar, tidak pernah kembali. Jadi dia ada dalam problem, tapi dia tidak mengerti mengapa dia sudah layani Tuhan kok malah tidak naik kelas. Mestinya ada banyak hal yang bisa menyebabkan itu, mungkin juga kesalahan dia. Tapi dalam ketidakmengertiannya dia pilih menjauh dari Tuhan. Tapi Asaf ini, biarpun dia nggak ngerti mengapa dia mengalami itu, kayak orang dungu, kayak hewan saja, tapi dia tetap memilih di dekat Tuhan. Ya. Nah, dengan berdekatan dengan Tuhan itulah akhirnya dia bisa merasakan dan mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi dia. Lihat ayat 23-nya. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ayat 28. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Jadi dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidupnya, tapi memilih tetap dekat. Justru dengan tetap dekat itu, Tuhan pegang tangannya, Tuhan menuntun dia, Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan menjadi tempat perlindungan dia. Maka disinilah kita melihat Asaf dalam penderitaannya. Dia tetap dekat Tuhan, dan Tuhan tahu menolong orang-orang yang dekat dengannya. Dan orang-orang yang tetap menjaga hatinya untuk tetap percaya sekalipun banyak hal tidak dia mengerti dalam hidupnya. Saya tahu lagu ini pertama kali dari Pastor Jeff. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Terus, namun hatiku janjimu, harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan di dunia ini. Saudara baca kisah Ayub ya. Ayub begitu menderita pertama kali dia begitu kuat. Sampai dia bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tapi saudara baca kitab Ayub selanjutnya di tengah-tengah. Saudara akan melihat pergumulan batin Ayub sedemikian rupa. Dia goyang juga. Ya. Sampai akhirnya datang teman-temannya, ada yang nasihat, ada yang bikin parah tambah lagi dengan cara menganggap bahwa kamu seperti ini karena kamu berdosa. Maka Ayub protes dan akhirnya dia merasa seperti benar di hadapan Allah. Sampai di pasal-pasal terakhir Tuhan datang bicara sebagai laki-laki. Waktu aku menciptakan bintang-bintang, di manakah engkau? Maka pada saat itu Ayub tidak bisa jawab lagi dan dia menyerah. Belajar untuk menjadi percaya biarpun kita tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kita tidak terlalu tahu persis apa yang dialami oleh Asaf. Pertolongan Tuhan macam apa di dalam penderitaan, seperti apa yang dia alami. Tapi yang pasti, dia menjadikan atau menemukan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungannya. Nah, karena dia sudah mengalami pertolongan Tuhan seperti itu, maka dia tidak menginginkan yang lain. Maka keluarlah ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini.
Tadi malam saya baru khotbah di Jakarta. Ya. Dan saya bahas tentang peperangan di surga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya versus iblis dan malaikat-malaikatnya. Lalu apa kunci kemenangannya? Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Wahyu pasal 12. Nah, itu berarti bahwa selain darah anak domba, yang bisa membuat kita menang itu adalah kesaksian kita. Nah, dengan bersaksi bisa dua. Bersaksi tentang firman Tuhan atau Injil, atau bersaksi tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara tidak mungkin punya kesaksian kalau Tuhan tidak membawa hidupmu naik turun, maju mundur, dan segala macam kesulitan. Kamu tidak bisa dapat ada kesaksian. Itulah sebabnya kenapa Tuhan kasih begitu banyak problem di dalam dirimu. Supaya ada kesaksian setelah Dia menolong kamu. Dan dengan kesaksian itu, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Kalau setiap kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita akan jatuh pada pengakuan. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi alasan pertama Asaf itu sampai pada pengakuan itu adalah karena Allah menjadi pelindungnya atau Allah yang melindunginya. Alasan yang kedua karena Allah menyelamatkan dia. Saya ngomong begini perlahan-lahan dengan harapan bahwa Pak Frans dan Pak Martin sungguh-sungguh perhatikan. Karena mereka berdua sedang ikut kelas homiletika, ilmu berkhotbah. Jadi saya lagi praktek ini sekalian. Supaya mereka bisa lihat dan jadi contoh. Ya. Pemazmur atau Asaf ini sampai pada pengakuan itu alasan yang kedua karena Allah menyelamatkan dia. Jadi Asaf bukan hanya bicara tentang pertolongan Tuhan baginya dalam persoalan atau penderitaannya. Sebagai kontras dengan orang-orang fasik. Tapi dia juga bicara masalah keselamatan. Sementara dia lihat sampai akhir, dia lihat orang fasik binasa. Perhatikan ayat 18. Kata-kata di sana. Ada kata-kata hancur, binasa, lenyap habis. Lalu ayat 20 bagian akhir, kau pandang hina. Itulah nasib orang fasik. Mereka bisa sementara hidup dengan penuh dengan segala macam keenakan dunia ini. Tapi akhirnya hancur, binasa, lenyap, habis. Dan dipandang hina oleh Allah. Tapi Asaf, dia merasakan bukan hanya pertolongan Allah dalam penderitaannya. Tapi keselamatan dari Allah. Dari mana kita tahu itu? Ayat 26. Ini semua satu mazmur ya. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Gunung batuku. Nah, memang tidak ada kata-kata keselamatan di situ. Tapi kalau kita survei kata-kata penggunaan kata-kata gunung batu ini di dalam Alkitab, maka ada banyak sekali terutama di dalam mazmur-mazmur gunung batu itu dikaitkan dengan urusan keselamatan. Saya beri contoh. 2 Samuel 22 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Ditinggalkanlah kiranya Allah gunung batu. Ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Berarti gunung batu dihubungkan dengan keselamatan. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Keselamatan, gunung batu. Mazmur 89, 27. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Mazmur 95. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Maka gunung batu itu selalu dikaitkan dengan urusan keselamatan. Saya melihat ini ayat-ayat ini menjadi lebih hidup. Kalau melihat
situasi dan kondisi terutama ketika di padang-padang gurun. Yang kalau saudara melihat sepanjang perjalanan Israel, Mesir, Yordania, dan lihat sepanjang itu seperti lautan yang hanya padang gurun. Pohon pun tidak ada. Tapi ada gunung-gunung batu yang begitu besar. Dan kalau sampai terjadi peperangan di padang gurun, tidak ada tempat sembunyi lain selain gunung batu itu. Karena itu dari situlah gunung batu itu seringkali menyelamatkan mereka dari musuh. Sehingga akhirnya hanya Dia gunung batuku. Sabar, masih gunung batu. Kenapa? Karena masih mengembara. Tapi setelah mereka jadi bangsa Israel, kan sekarang tidak dapat gunung batu lagi. Tapi untuk melindungi, mereka bikin sebuah kota dengan benteng yang kuat. Maka sekarang Allah bukan gunung batu lagi, tapi sudah kota benteng. Ya kan? Kalau semua digabung baru hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Tapi di sini gunung batu jelas dihubungkan dengan keselamatan. Karena itu kalau pemazmur atau Asaf mengatakan Allah adalah gunung batunya, dia tentu memaksudkan bahwa Allah lah yang menjadi sumber keselamatan dia. Dan keselamatan di sini bukan hanya sekedar menyelamatkan dari persoalan, menyelamatkan dari penderitaan, menyelamatkan dari kesulitan di dunia ini, bukan. Tapi keselamatan di sini adalah keselamatan rohani, di mana jiwanya dibawa dalam kekekalan. Dari mana tahu? Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Mengangkat dalam kemuliaan. Kalau kita bandingkan itu dengan 2 Timotius 4 ayat 18. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Maka keselamatan di sini bukan sekedar keselamatan dalam urusan jasmani. Allah sudah melindungi dia dengan memberikan pertolongan bagi dia dalam kesulitan-kesulitan. Tapi ada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu keselamatan jiwa. Makanya, apa artinya hidup ini? Ya, apa artinya seorang memiliki isi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Maka saya sering kali bikin di mana-mana saya cerita. Ada orang yang miskin sekali, hidupnya penuh dengan kesakitan, sampai akhirnya kena penyakit jantung. Lalu dokter sarankan dia, ini orang ini rawan sekali sakit jantungnya, jadi dia tidak boleh kaget. Kalau dia kaget tiba-tiba bisa mati. Maka usahakan keluarga tolong jaga dia supaya dia tidak boleh kaget. Entah kabar baik atau kabar buruk, pokoknya tidak boleh kaget. Jadi mereka jaga sedemikian rupa. Sementara dia lagi sakit semacam itu, terkuaklah sebuah rahasia dari hidup masa lalunya. Ternyata orang tuanya sebelum mati meninggalkan warisan yang dia tidak ketahui. Maka baru terkuaklah sehingga dia sendiri entah berapa puluh miliar itu warisan dia. Maka keluarga yang lain merasa bahwa dia punya hak tahu bahwa dia punya puluhan miliar. Contoh saja 50 miliar dia punya. Dia harus tahu. Tapi mereka ingat dokter sudah bilang, tidak boleh kaget. Kalau kaget bisa mati mendadak. Tapi dia harus tahu, karena itu uang dia. Kalau begitu kita harus sampaikan, tapi jangan kita deh. Kita cari orang bijaksana. Siapa? Siapa lagi kalau bukan pendeta? Maka mereka minta tolong pendeta, ceritanya begini-begini. Jadi pendeta harus kasih tahu dia bahwa dia ada uang 50 miliar. Tapi hati-hati, pakai bahasa yang dipilih dengan bijak supaya dia tidak boleh kaget. Maka pendeta datang, Bapak, seandainya Bapak punya uang 50 miliar, apa yang Bapak mau buat? Pak Pendeta, saya ini dari kecil sampai sekarang miskin melarat, ya. Jadi jangan omong seandainya. Tidak ada seandainya. Pendeta balik, Bapak, umpama
Kalau Bapak dapat 50 miliar, apa yang... Pak Pendeta, jangan seandainya umpama. Pendeta Farid, misalkan. Andai kata. Pak Pendeta, tidak usah seandainya, misalnya, umpamanya, andai kata. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dia mulai emosi. Pendeta bilang, begini Pak, kira-kira kalau Bapak punya 50 miliar hari ini, Bapak bikin apa? Karena sudah marah. Dia lihat, pendeta dengar baik-baik. Seandainya misalnya, umpamanya, andai kata kira-kira saya dapat 50 miliar hari ini. Saya kasih semua buat pendeta. Begitu saya kasih semua buat pendeta, pendeta kaget, serangan jantung dan mati. Dan pendeta sudah dapat 50 miliar, tapi almarhum. Apalah artinya 50 miliar bagi seorang almarhum? Apa artinya seisi dunia ini kalau orang kehilangan nyawanya? Jadi kalau sampai ada berkat terbesar, anugerah terbesar itu keselamatan. Kita boleh bersyukur untuk banyak hal. Tapi syukur untuk keselamatan itu harus nomor satu. Gaji naik, bersyukur. Pangkat naik, bersyukur. Usaha maju, bersyukur. Kita bisa bersyukur, dapat rumah baru, bersyukur. Tapi syukur paling besar itu harus keselamatan. Karena lebih mahal dari seluruh isi dunia. Tapi bagaimana kita diselamatkan? Semua orang berdosa yang harus binasa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan Alkitab bilang, tidak bisa dengan berbuat baik. Tapi saya mau, biasanya itu sudah umum dikatakan tidak dengan perbuatan baik. Tapi saya biasa juga mengatakan bahwa tidak bisa dengan berbuat baik. Bahkan tidak bisa dengan berhenti berdosa. Berhenti berdosa tidak bisa bermanfaat apa-apa untuk keselamatan kita. Kenapa? Karena dosa itu hutang di hadapan Allah. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Opelema, bahasa Yunaninya, hutang kami. Maka dalam Alkitab bahasa Inggris dibilang, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Our debtor. Ingat, debts collector, penagih hutang. Maka dosa itu hutang, setiap kali berdosa hutang. Dan hutang tidak pernah selesai dengan berhenti hutang. Saya tidak punya uang, Oma pinjam 100 juta, Oma kasih. Minggu depan Oma 100 juta lagi, Oma kasih lagi. Minggu berikut lagi Oma 100 juta lagi. Terus begitu, Oma marah. Tiap minggu pinjam, sudah 500 juta. Karena Oma marah, saya bilang, Oma jangan marah-marah lagi. Saya janji mulai minggu depan saya tidak pinjam lagi. Mulai sekarang, tobat, tidak pinjam lagi. Beres ya masalah Oma? Beres? Gak beres. Kenapa? Berhenti utang, ya. Tapi bagaimana dengan 500 juta? Bayar dulu. Ya kan? Berhenti berdosa harus. Tapi dosa-dosa yang sudah lewat, utang-utang itu bagaimana? Bayar dulu. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa itu maut. Bayar pakai nyawa. Nah, terus bayar pakai nyawa berarti habislah kita. Kalau begitu bisa bayar pakai nyawa, tapi nyawanya orang lain, jangan nyawa kita. Ya kan? Tapi nyawa siapa? Pakai nyawanya Pak Frans. Pak Frans juga punya utang. Harus bayar juga. Nggak bisa bayar saya. Semua kita itu punya hutang. Supaya bisa bayar, harus dibayar oleh orang yang tak punya hutang. Masalahnya yang tak punya hutang dan tak berdosa itu cuma Allah. Ya kan? Tapi masalahnya bayarnya harus pakai nyawa, berarti harus mati. Kalau Allah di surga bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati, dia perlu jadi manusia. Perlu jadi manusia, bukan perlu menyusup ke dalam seorang manusia. Seperti ajaran sesatnya Erastus itu. Ya. Itulah Natal. Allah jelma jadi manusia.
Makanya Erasmus bilang, kita tidak perlu 100% Allah sejati. Kalau Yesus bukan Allah sejati, apa ruginya bagi kita? Kita butuh 100% manusia. Jadi dia hanya butuh Yesus sebagai manusia, tapi Yesus tidak sebagai Allah. Itu kesesatan. Kita butuh Yesus sebagai manusia supaya bisa mati. Tapi kita butuh Yesus sebagai Allah supaya kematiannya itu mengandung nilai tak terbatas untuk menebus semua manusia. Kalau dia hanya mati sebagai manusia, paling-paling bisa menebus satu, itu pun kalau bisa. Tapi supaya bisa menebus dan memberikan nilai penebusan tak terbatas, maka dia harus Allah. Makanya akhirnya tidak ada solusi lain selain Allah jelma jadi manusia. Tapi dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Tapi dia mengambil kemanusiaan. Maka Yesus Kristus itu menjadi Allah manusia. Dan dengan demikian dia layak menjadi juru selamat. Jadi inkarnasi. Waktu Natal itu Allah menyediakan juru selamat bagi umat manusia. Yang nanti penyelamatan itu di atas kayu salib itu, semua surat hutang kita dia hapuskan. Begitu hutang sudah bayar selesai, dia bilang tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Maka sekarang yang dibutuhkan adalah Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 24. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati di dalam dosa. Maka keselamatan hanya bisa datang ketika orang percaya, buka hati, terima Yesus sebagai juru selamatnya. Juru selamat yang sungguh-sungguh, asli, sejati. Bukan seperti doktrinnya Erastus di mana hanya Yesus pelaksana juru selamat. Sehingga akhirnya Yahweh lah juru selamat. Tapi Yesus itu bukan Yesus. Belakangan dia bilang Yesus juga juru selamat. Iya, memang mengaku begitu. Tapi kan Yesus bukan juru selamat yang sungguh-sungguh. Hanya pelaksananya saja. Yesus bukan gembala sungguh-sungguh. Hanya pelaksana pengembalaan. Yesus bukan terang sungguh-sungguh. Itu Yahweh. Yesus hanya memantulkan terang. Itulah sebabnya saya bilang ajarannya adalah ajaran yang menyesatkan. Di sini gereja harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terlalu banyak orang Kristen tidak belajar pengajarannya. Itulah sebabnya dengan sangat mudah disesatkan. Saya tuh sedih sekali lihat ada orang berkhotbah dengan sesat begitu lalu jemaat beri tepuk tangan tuh. Dan ada yang bilang, saya merasa diberkati loh. Aneh ada orang diberkati dengan kesesatan. Tapi ada orang tanya, Pak, mereka sebenarnya tahu mereka sesat tidak? Sangat mungkin tidak. Karena kalau orang tahu sesat, tidak ada orang sebodoh itu mau sesat. Kecuali ada keuntungan tertentu di sana. Sudah tahu sesat, tapi kalau ini dihentikan, dia akan kehilangan begitu banyak keuntungan material. Maka tahu sesat, tabrak saja. Tapi normalnya orang tidak akan mau sesat lalu dia ikut. Ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujung menuju batu. Maka disitulah mengapa kita perlu belajar sungguh-sungguh. Khotbah yang praktis penting, tapi khotbah pengajaran juga penting. Itulah sebabnya mengapa setiap minggu kita ada tanya jawab habis khotbah. Tapi minggu ini tidak, karena ada perjamuan. Ya, supaya kita betul-betul memahami kekristenan kita. Yesus telah datang sebagai Allah sejati, yang datang sebagai manusia sejati dan menyelesaikan hutang kita di atas kayu salib. Dia juru selamat yang sungguh-sungguh. Nah, Asaf tidak mempunyai pengertian sedalam ini, tapi dia tahu Allah adalah juru selamat. Kita mempunyai pengertian yang lebih dalam dari Asaf. Karena itulah, maka setelah ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan, Asaf bikin pengakuan iman. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau kita betul-betul pernah merasakan pertolongan Tuhan, lebih-lebih diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan usaha kita. Tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum firman itu ya, apa tadi? Anugerahmu, anugerah, anugerahmu, anugerahmu.
Anugerah itu membuang seluruh jasa kita. Begitu ada jasa kamu sedikit di dalam, anugerah bukan lagi anugerah. Kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih karunia. Kalau Allah 100% dan kamu 0. Itu kasih karunia. Dan kita diselamatkan. Karena kasih karunia dan anugerah yang besar. Kalau begitu, maka marilah inginkan Allah. Atau jadikan Allah menjadi pusat dari kerinduan saudara. Dalam dunia ini ada banyak kerja, ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas apapun. Tapi pastikan bahwa hanya Allah yang aku inginkan. Dari semua di dunia, di sorga, siapa gerangan yang ada di bumi, di sorga. Selain Engkau tidak ada yang aku ingini di bumi. Pengakuan itu baru jadi kalau kamu sudah sungguh-sungguh diselamatkan melalui iman. Itu yang harus kita syukuri. Pertama dan yang utama. Biarlah firman Tuhan ini mempersiapkan kita untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang singkat datang pada kami. Bagaimana kami menginginkan Tuhan. Dari segala yang ada di bumi, yang ada di surga, hanya Tuhan yang kami inginkan. Dan biarlah pengalaman ditolong oleh Tuhan dalam segala kesulitan. Dan lebih-lebih pengalaman keselamatan. Diselamatkan dari kebinasaan kekal. Membuat kami mau punya pengakuan yang sama. Hanya Engkau yang kami ingini di bumi. Terima kasih Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound, how rare like me. I once was lost, but now I'm found. As blind, but now I see. Ajaib benar anugerah, ajaib benar anugerah. Pembaru hidupku, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh, olehnya ku sembuh. Kita mau ulang lagu ini dengan sungguh-sungguh dan petugas perjamuan ada depan. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh, olehnya